Halo semuanya, selamat datang di Make Show Jakarta. Open your eyes and let's make money. Oke, dengan saya Randy. dan gua Devan. Kali ini kita akan membahas tentang apa? 99% akurasi signal dari Miss Chandli katanya. Yang katanya profit 99% akurasinya ya. Ya, menurut lo sendiri itu, menurut pendapatnya kayak gimana tuh dengan trading private signal 99% profit itu? Ya gue sih pengen tahu sih, kan kalau misalkan emang beneran seperti itu, berarti kan gampang dong sekarang untuk mendapatkan financial freedom kan? Yes. Bisa tinggal tiduran, rebahan, trading. Iya, mungkin kita nggak usah analisa, ya udah kita ngikutin aja gitu Iya, kan. signalnya. Dan mungkin juga kalau menurut gue ya, kalau misalkan itu akurasi 99% profit itu kita udah kaya raya mungkin ya. Pasti dong. Mending gue langsung aja jeblok 10 lot mungkin gitu. Tapi kan gue nggak tahu kan, maksudnya cara dari 99% profit itu kayak gimana. Iya. Apakah resikonya kan tinggi juga? Nah betul, makanya nanti kita langsung aja membahas sama yang punyanya kali ya. Yang punya sinyalnya nih. Yang punya channelnya itu, yang Oke. punya grup yang 99% akurasi profit itu. Nah, sebelum ke sana gue pengen tanya nih, Randy, menurut lu trading itu seperti apa sih, trading forex itu? Trading tuh buat saya ya, dia jual beli kali mata uang seperti itu. Pakai kali gitu ya? Pakai kayaknya. Iya sebenarnya. Soalnya saya juga belum terlalu tahu sih untuk di trading, makanya saya pengen tahu banget nih gimana sih gitu kan ya. Ya mungkin kita sambil belajar dari yang suhunya mungkin ya. Iya. Nah, jadi setahu gue gini ya, gue di Dimex ini kan udah cukup lumayan lama. Nah, menurut gue dan alasan kenapa di Dimex ini membuka cabang di Jakarta, yang pertama itu di Dimex pengen yang namanya membangun atau merubah paradigma orang-orang terhadap trading forex. Oh, Karena iya. di Jakarta ini gue yakin banget pasti banyak banget orang yang rugi di sini. Iya. Nah makanya di Dimex datang ke sini untuk membantu untuk merubah paradigma jelek tentang trading forex. Iya. Gitu. Dan jangan lupa juga dong, tujuan di Dimas kan kita mendidik maksimal. Ya, artinya dari Dimex itu adalah didikan maksimal ya. Oke, mungkin gak usah panjang kali lebar, kali ya kita langsung aja panggil orangnya yang punya Oke, channelnya ya, langsung ya. Ya. Dari Bandung dia datang ke Jakarta kan. Jauh Kita nih panggil ya. Miss Chandli. Oke, Ya. welcome. Ya, sorry saya nggak bisa masuk ya. Ya, silakan duduk Miss. Oke, thank you. Cantik ya. Ya, cantik ya, namanya cewek. Maksudnya ganteng ya? Maksudnya ganteng-ganteng ya? Ya, kali ini Mas Cicanti kita akan membahas atau mempertanyakan tentang akurasi private 99% profit. Iya. Nah, Langsung ditodong ya? iya, karena ini kita semuanya bingung gitu mempertanyakan. Banyak banget orang-orang yang bertanya bahwa ini benarkah kayak itu 99% profit? Gitu, makanya kita langsung aja tanyakan sama mastinya langsung, sama suhunya langsung. Gitu. Dan juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan kan tadi ya Ren ya? Banyak banget. Nah, Itu yang saya ambil dari beberapa member dan beberapa dari orang-orang pengen tahu banget nih, emang gimana sih? Apakah benar gitu tuh 1% per hari profit? Nah itu that's kan right. cukup menggiurkan bagi seseorang yang ingin terjun di dunia trading forex ini. Okay, so what the question? Yes, pertama tadi apa? Oke, yang pertama, Miss Chandli, apa sih yang dimaksud dari profit 1% per day itu? Profit 1% per hari itu maksudnya adalah, jadi di private signal itu kita ngasih yang namanya profit 1% per hari sesuai dengan modalnya. Kalau modalnya misalnya 100 juta berarti 1% seharinya itu adalah 1 juta kan? Yep. Iya. Kalau misalnya modalnya 1 miliar berarti 1%-nya seharinya itu adalah 10 juta. Iya. Oh. Seperti itu. Jadi satu hari 1% dari modalnya. Itu beneran yang terjadi kah? Alhamdulillah itu yang terjadi. Terjadi ya. Oke, gimana? Next. Ya mungkin itu nanti kita tanya lagi. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kenapa bisa mengatakan tekniknya 99% akurasi? Kenapa nih? Coba. Kenapa ya? Karena gini, kalau misal kita kalkulasiin signal yang dikasih di grup privat signal selama 1 bulan, Yes. misal 1 bulan itu aku kasih signal itu 22. Yang lo 1 atau 2 berarti masih bisa dikategorikan 99% akurasi. Wow. Karena biasanya, kenapa aku bilang 99% akurasi? Karena biasanya gini, akumulasi profit mingguan sama bulanannya itu masih profit dibanding dengan kena SL nih. Jadi akumulasi masih profit, makanya dikatain signalnya 99% akurasi. Tapi itu ada kayak loss gitu ada tuh Miss? Ada loss. Oh, ada ya. Ya, Cuma tertutup ya. Gitu. Ya, gue bukan dukun. Oh iya. Kirain itu benar-benar ya udah karena bilangnya akurasi 99% Iya. nggak ada loss Nggak ada gitu. loss, no Tapi loss sebenarnya profit ada semua ya. gitu Ada loss. Ada ya? Karena Jadi- sistemnya averaging kan. Kalau Oh, averaging sistem averaging. akumulasi profit
walaupun ada yang loss satu kali transaksi, tapi akumulasi profit di sistem averaging itu udah dikategorikan ya udah profit selesai. Oke, sih. Oke, next. Oke. Pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga nih, teknik apa sih yang dipakai sehingga misalnya yakin banget nih dengan tekniknya bisa profit 100% Nah, per day? mungkin ini juga bisa buat belajar kita. Iya, ya. bener, sama. Kita membutuhkan Tahu banget nih. teknik-teknik jitu untuk Iya, mendapatkan rahasia. profit besar. Secret teknik Yes, kan buat betul. profit. Kalau teknik yang dipakai itu semua orang udah tahu kalau Chandler itu pakainya teknik 3MA expert. Oke. Juga support resisten. Cuman itu doang sih. Itu Apa doang. sih Nggak ada. 3MA expert itu mungkin para penonton Yes, belum betul. tahu nih dengan 3MA Kalau expert. 3MA itu adalah 3 moving average dengan 3 periode sama 1 metode. Tiga Oh. periode satu. Iya. Itu hasil bikinan sendiri atau gimana? Enggak, aku ngambil dari Google 2014 aku ngambil dari Google. Itu nggak tahu nama penciptanya siapa, nggak ada materinya apa-apa, dan materinya itu hanya tentang materi 3MA moving average dasar aja. Nggak ada sampai mendalam, sampai mendetail, itu nggak ada. Tapi sejauh ini berarti sudah berapa lama tuh? 7 tahun berarti aku 7 tahun. pakai 3MA konsisten. Sejauh itu masih lancar-lancar aja atau mungkin ada kendala atau gimana? Alhamdulillah masih lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Iya, karena prinsipnya bisnis itu pasti ada loss ada untung kan. Betul. Cuma tetap konsisten ya. sama Iya, tekniknya. konsisten profit. Secara per bulan mungkin konsisten ya. Exactly. Oke, mungkin next. Oke, Mungkin pertanyaan keempat nih ya. Yep. Terus kenapa berani sekali sih mengatakan tekniknya itu 99 eksplorasi? Berarti lo jarang banget dong. Yes. Harusnya sekarang udah kaya kalau gitu. Iya. Gimana? Ketawa dia. Iya. Ya kan harusnya kalau Iya. 100% berarti kan harus Oke. udah kaya sekarang. Kenapa berani banget bilang 99% profit? Karena cuma Didimax yang berani kasih signal live trading, webinar, Oke. live streaming cuma Didimax yang bisa yang berani memberikan live signal dengan akun real. Betul ya. Memang sebenarnya ya Ren, yang menurut gue juga di Dimax ini value-nya tinggi. Apalagi di Jakarta ya bagus banget gitu. Moto dia itu kan sebenarnya ingin mengubah paradigma. Betul kan Mas dia? Ingin mengubah paradigma tentang trading forex ini karena di Jakarta tuh banyak banget orang-orang yang rugi di bisnis trading. Bener banget. Gitu ya. Oke, next mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima, resiko kerugiannya seperti apa sih? Misalnya? Segala bisnis itu pasti ada resiko kerugian. Sedangkan di Didimax resiko kerugiannya itu bisa diminimalisir dengan cara kita disiplin transaksi, mengikuti arahan dan bimbingan mentor-mentor yang ada di Didimax. Karena apapun itu pasti punya resiko. Iya sih. Dalam apapun ya bisnis apapun. Mau apapun hidup pun, Iya, bukan Yep. hanya bisnis aja pasti punya resiko. Kita Betul. hidup kan resikonya meninggal. Betul ya. Betul banget. Betul banget. Tapi memang sebenarnya ada perkataan atau pernyataan yang sangat bagus. Katanya kan banyak bilang ini trading itu sangatlah berbahaya atau bukan berbahaya sih, lebih ke apa namanya? Beresiko. Iya. Tetapi menurut gua semua instrumen bisnis itu beresiko. Kalau misalkan kita tidak mengetahui ilmunya. Iya. Gitu kan? Betul kan Pasti? Exactly. Nah, gitu ya. Mungkin jadi sebenarnya bahkan menurut gua trading itu sih nggak terlalu beresiko kalau misalkan kita mengikuti money managementnya, mengikuti mentor atau mengikuti orang yang sudah berahli dalam bidang tersebut. Dan kita Betul tahu sekali. tekniknya seperti apa. Nah, mungkin kita akan belajar lebih jauh lagi tentang 3MA sama masih cantik ini. Harus dong. Oke, dan yang perlu ditekanin itu adalah kenapa berani banget bilang signalnya 99% Betul. akurasi, terus profitnya yakin dijamin kan 1% sehari itu dijamin. Yang hanya perlu digarisbawahi itu adalah membernya itu harus disiplin. Disiplin ya. Ya, karena sampai sekarang alhamdulillah nggak ada member yang disiplin. Ketika signal udah dikasih berapa banyak nih, terus akumulasi itu profit, mereka berani meningkatkan money managementnya. Sedangkan yang harus kita jaga itu kan konsistensi money management. Betul ya. Iya, karena kita nggak tahu 2 kali signal profit, 3 kali signal profit, 4, 5, 6, 7 kita loss, kita nggak ada yang tahu. Iya, mungkin memang money management juga harus disiplin ya. Kalau Iya. misalkan A ya udah A gitu ya. Betul sekali. Oke, next mungkin. Yang keenam ya, Yes. apakah profitnya bisa lebih dari 1%? Bisa, malah lebih, karena signal yang dikasih di grup privat signal itu nggak hanya 1 kali, tapi 3 kali, 4 kali. Satu hari 5 itu. kali, iya. Tapi untuk rata-rata 1% intinya per hari. Iya, Iya, kalau Bu. misalnya didisiplinkan itu kalau udah dapat 1% sehari udah selesai. Kita nggak trading lagi. Cuman banyak member yang ibaratnya 1% itu masih kurang. Nah, saya mau tanya nih, dari sejauh ini Mas Tichenli ini berkecimpung di bisnis trading, profit terbesar itu sampai berapa persen dari modal berapa? Jangka waktu berapa lama? One day, satu hari.
Satu hari aku pernah di 10.000, 200 juta malah. 200 juta Wow. pernah. 200 juta pernah. 200 juta pernah. Wow. Itu dari modal berapa? Itu baru Baru. 2,5 M. 2,5 M ya. Itu waktu aku lagi live trading di Jakarta terakhir sebelum ke Pekanbaru, lagi saunya naik turun itu. Sehari 200 juta, semalam malah. Berarti itu 10% dong ya kalau gitu. Iya. Wah, gede benar itu. Itu lotnya berapa kalau boleh tahu? Cuman 333 karena lagi news. Oh, iya. Jadi ngikutin tren Iya. 333. Menariknya di Dimex ini memang menurut saya itu beda dari yang lain. Karena dia benar-benar kayak contoh ya gini ya. Mungkin beberapa banyak perusahaan itu menggunakan yang lot besar Iya. untuk mencari cuan yang besar. Benar. Tapi di Dimex ini menggunakan lot kecil tapi cari cuan yang besar. Benar. Kita lebih mencari dari poinnya atau Iya. dari pipsnya bukan dari lotnya. Iya. Itu karena kalau misalkan kita menggunakan lot terus keuangannya atau balance-nya sedikit itu kan Iya. bahaya banget kan bisa ambles uang lu tuh. Bener banget. Gitu. Makanya banyak banget yang rugi ya. Iya, Gitu. oke, next mungkin. Yang ke 7. Lalu gimana dengan keadaan member di grup private nih? Bukannya kemarin dibully tuh? Iya, grup betul sendiri. tuh. Kemarin kan dibully kan ya Iya, sampai bisa, habis-habisan iya. tuh. Sebenarnya gini sih, masalah dibully atau enggak ya orang itu bisa bisa memberikan komentarnya terserah mereka karena biasanya orang yang membuli itu adalah orang yang terdekat, betul? Betul. Karena mereka yang lebih tahu kesalahan tapi mereka tutup mata dengan kebenaran biasanya. Dan yang kemarin itu kejadiannya dibully di grup privat sendiri itu adalah karena satu orang yang merasa dirugikan mungkin. Karena mungkin gimana ya ceritanya, karena banyak banget kalau yang masuk ke grup privat signal itu adalah orang-orang IB dari broker yang lain. Biasanya IB dari broker yang lain ketika signalnya profit terus mereka tetap mantap. Tapi ketika kena SL-nya mereka memanasi grup-grup yang orang-orang yang ada di grup itu. Iya, benar-benar. Biasanya kayak gitu karena case-nya pasti kayak gitu. Iya, pas lagi profit dia diem aja. Dia nunggu Iya. kesalahan baru dia masuk ya. Iya, karena ngobrol-ngobrol. tujuan mereka masuk ke grup privat signal itu untuk ngambil member-member yang ada di grup itu. Iya, bahkan kalau nggak salah ada sampai yang jualan kan ya, di situ ada yang Iya. jualan. Iya, jual sinyalnya itu ya. Kurang ajar tuh orang emang. Bisa-bisanya emang Satu itu. kesalahan bisa langsung lupain gitu ya, 1000 kebaikan ya. Nah, menurut saya nih pertanyaan dari saya sendiri, menurut Mas Chenli, sebelum daripada di Dimex mungkin ada nggak perusahaan atau perusahaan pialang yang menurut Mas Chenli yang lebih bagus daripada Dimex? Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tapi sejauh ini aku lebih nyaman sama Didi Max dan gimana ya? Didi Max itu beda dengan broker yang lain karena yang aku lihat Didi Max itu mengedepankan moralitas. Iya, betul. Iya, Dan betul. juga saya tambahkan, menurut saya gini, perbedaannya pialang di Dimex dengan yang lain karena gini, kita lebih nge-broadcast atau menawarkan menggunakan online. Iya. Ketika ada kesalahan ya orang-orang pada tahu. Iya. Padahal di seluruh pialang mungkin kebanyakan pialang itu banyak orang yang lebih rugi lagi menurut saya. Cuma dia nggak kelihatan. Show up, ya. Betul. Karena ya kemarin juga ada kasusnya kan sampai dibekukan. Iya, benar Itu banget. kan harus dipertanyakan. Sekarang hanya karena sinyal yang salah. Ya kita kan bukan manusia, bener kan Masti? Iya. Sampai dibully kayak gitu, coba seorang Mas Chenli yang cantik dibully, coba tuh. Aduh, gimana sih ini orang-orang? Kacau ya bener. Ya gitu. Oke, next mungkin. Untuk pertanyaan ke-8. Kenapa bisa dibully? Kalau lebih tahu itu sebabnya apa nih? Yes. Sebab akibat jadinya kan. Yang terakhir, Iya. Yang terakhir sih karena sebenarnya aku mau pindahin grup aku ke grup yang baru karena di sana aku udah nonton, udah lihat banget ada penyusup lah, banyak banget lah ada di sana. Terakhir aku kasih signal kena loss 3 hari aku gak kasih signal sebenarnya. Soalnya udah masa transisi perpindahan grup kan. Yep. Tapi ketika aku nggak ngisi di sana rame, terjadilah hal seperti itu. Terjadi hal pembulian. Aduh. Disangkanya aku nggak kooperatif, cuman kayak gini loh. Kalau misalnya aku nimbrung di sana kooperatif, terus harus ngedengerin semua inian bukan guncingan sih, masukan dari mereka. Yes. Sebenarnya aku baca, aku dengerin itu masukan buat aku, walaupun dibully kayak gitu, itu masukan buat aku. Cuman aku tidak terlalu ambil pusing terlalu dalam karena masih ada banyak member yang masih bisa masih pengen bertahan di grup privat signal, support saya, terus yang masih mengakui bahwa signal saya itu emang beda dari yang lain. Oke. Dan juga mungkin menurut saya juga sebenarnya memang Mas Chenli juga tidak mewajibkan harus mereka ikut juga kan Iya. sebenarnya kan. Jadi ya untuk para sobat trader semuanya mungkin menurut saya belajar juga penting. Kita belajar trading juga penting. Karena kenapa? Misalkan contoh katakan ada sinyal buy. Jangan kita langsung buy, tapi kita lihat dulu nih kenapa dia bisa buy. Kita harus analisa dulu, betul kan Mas kan? Betul. Ya, jadi jangan terlalu ya udah karena kita udah punya mentornya,
kita ya udah ngikut aja. Sebenarnya ya lebih enak kita trading mandiri. Seluruh perusahaan pialang kalau misalkan kita nggak belajar, pasti saya yakin ujung-ujungnya bakal loss. Pasti. Kayak begitu. Jadi anggapnya sekarang ini member ini terlalu bergantung sama misalnya. Iya, terlalu tergantungan sama orang Iya. juga, tergantung sama Mas channel itu nggak baik menurut saya. Kita Jadi harus mungkin belajar. gini juga. Mas Yanli, mungkin member-member tuh ngeliatnya gini, karena dikasih profitan terus konsisten, jadi mereka malas belajar. Iya, Jadi malah saya mereka justru agree. kayak memanfaatkan Mas Yanli ya. Udahlah sejarah Mas Yanli kan sinyalnya jadi profit terus, ngapain saya belajar? Nah, Tinggal nunggu aja, begitu. tinggal open action. Padahal nggak tahu kan namanya market kan, kita nggak bisa nebak. Nah. Sebenarnya Dinimax juga menyediakan edukasinya. Iya. Ada kok Setiap yang hari namanya DEC Oh, Dinimax iya. Education Center. Itu lengkap banget dari basic sampai expert sampai bisa trading mandiri, itu semuanya dibimbing di sana. Karena bagian aku adalah ngasih signal privat dan analisa pembelajaran. Tapi untuk pembelajaran secara intens itu ada bagian-bagiannya di Ada Dinimax itu. bagian-bagiannya. Sedangkan emang dari awal ketika masuk itu member udah diarahkan ke sana. Iya. Saya pengen ikut privat signal, tapi udah pasti sepaket dengan masuk ke grup edukasi bimbingan. Oh, itu masuknya di mana tuh, di grup apa tuh? Telegram. Oh, Telegram ya. Iya. Oh. Jadi dikasih fasilitas banget member nih. Fasilitas banget, itu dipantau sebaik-baiknya. Nah, mungkin gitu. Kebanyakan sih orang-orang yang punya duit dia malas belajar sih. Iya. Makanya menurut saya juga investasi dari ke atas itu bagus, harus banget menurut saya. Iya. Kalau kita punya uang tapi kita nggak belajar ya udah siap-siap angus aja duit lu kayak gitu kan. Itu kan mengadakan keberuntungan namanya. Iya. Ya aku mungkin kalau misalkan profit terus, kalau misalnya tiba-tiba loss, demandnya gede, ya angus semuanya tuh kan. Banyak banget di Jakarta apalagi tuh, banyak banget miliaran. Parah. Iya, gitu karena ya gue udah tahu banget tadi bisnis ini di Jakarta terutama ya, yang perusahaan-perusahaan yang seperti itulah tanda kutip lah. Jadi menurut gue Dinimax masuk ke Jakarta tuh sangat bagus dan ya memang harus, karena ya satu-satunya perusahaan yang menurut gue yang memberikan edukasi offline maupun online, memberikan akun live trading. Ketika live trading memberikan signal itu cuma di Dinimax doang. Yang berani live. Yes, itu menurut saya maksudnya. Oke, mungkin next yang Yang pertanyaan ke-9. ke-9 ya. Apakah sudah ada bukti kalau profit 1% per day? Ada banyak, semua Ada kan? testimoninya ada. Ada. testimoninya. Boleh dibuktikan nanti boleh? Ada pembuktiannya bisa dicek di www.channelady.com. Terus bagian testimoni itu semua testimoni dari zaman aku buka kelas privat sampai sekarang itu semuanya Masih ada situ ya. Oke. Karena harus ada buktinya. Karena kalau gak ada buktinya kan ya kita nggak tahu nih benar Iya, atau enggak. betul. Banyak banget kan yang Betul. cuma ngasih iming-iming profit. Betul iming-iming banget. Banyak banget. Bahkan ada yang dari profitannya demo account juga ada. Bener. Nah, mungkin lebih gampang, lebih mudah, lebih Iya. kelihatan realnya. Ya udah kita pakai akun yang realnya gitu Iya. kan. Itu testimoni di situ isinya aku screenshot sama record dari grup privat. Oh. Jadi itu emang isinya semuanya member. Member ya. Iya, Oke, oke. bener-bener yang ngirim profitan gitu. Ya. Iya. Oke, testimoniannya ya. Ya udah, oke Testimoninya. next. Oke, untuk yang ke-10, apakah Miss Shanley ini trading juga kah? Nah ini. Iya lah, of course, masa iya kalau mentor ngasih signal pakai demo bener nggak? Iya, betul. Mempertaruhkan akun uang Uang banyak orang ya, orang. betul. Aku trading, balance aku sekarang 2M. Wow, dari modal berapa tuh kalau boleh tahu? Itu dari modal 2M. Tapi profitnya berapa tuh? Kemarin gara-gara dibully sebenarnya makanya aku buka akun 2M. Oh. Sekarang itu balance-nya 2M. Penarikannya udah $9.000. Yap, 90 juta ya. Ya, 90 juta terus keuntungannya udah 320 jutaan berarti ya. 320 jutaan. Itu dalam berapa lama tuh? Ini kurang dari 1 bulan aku nih. Kurang dari 1 bulan. Iya, kurang dari karena 1 di- bulan. Berarti itu satu harinya berapa persen? Seharinya itu 2%, bisa 2 2%. sampai 3%, 4%. Mungkin Oh, nih kok oke, yang sih. kalau buat misalnya sendiri dia nggak ngejaga lot atau nggak mungkin dia Iya. punya trik-trik. Karena bohong kalau misalnya mentor itu nggak punya nafsu. Yep. ya apa sih? Kalau misalnya mereka ngasih signal, itu mereka pasti ngasih signal dan arahan yang terbaik. Iya. Bapak jangan pakai lot besar, money manajemennya dijaga. Tapi kalau kita untuk trading sendiri, kita pasti hajar-hajar lot. Iya. Seret jidat. Ya, Iya, jangan bener. member aja kan suka nggak jaga lot. Iya, kan? karena ya itu uangnya dia sebenarnya Iya. kan. Kita harus memikirkan tapi dia nggak mikirin sendiri. Giliran lagi ruginya Nyalain. baru nyalain. Itu orang Indonesia tuh. Ketika dia dikasih umpan terus udah enak umpannya, Iya, ya udah dia kayak gitu, giliran lagi jelek aja. Dia ngejek-ngejekin langsung Iya, ya. sebel gue orang yang gitu. Next kali yang ke-11 nih ya. Ya 11, oke. Tadi kan Pak Deva udah sempat nanyain tuh berapa tadi profit ya, profit terbesarnya. Nah, coba sekarang nih. Selama misalnya terjun di dunia trading, apakah pernah mengalami kerugian? 2,7M 2,7 M total itu selama 2014.
Pribadi, punya pribadi. Of course. 2,7 M loh Itu ya. 2,7 Saya bisa bisa. beli segalanya itu. Gue bisa beli Tesla yang yang tahun kemarin tuh yang punya Indra. Oh. Indra Kesuma aja. Sampai akhirnya bisa di titik seperti ini itu total segitu. Oh, segitu ya. Tapi nggak langsung ya, maksudnya ini MC. Tapi alhamdulillah kalau dihitung-hitung Profit. balik ke akunnya itu lebih besar dari ruginya. Berarti udah bukan BP lagi, udah baik modal lebih. Oh ya? iya, Hmm. itu definisi trading for living. Yes, Wow. that's right. Oh, berarti masih juga orang yang trading for living kah? Iya, Iya. of course. Iya. 24 jam depan laptop. Harus kita ikutin nih jejaknya nih. Iya, kita ikutin juga. Kita harus tahu dulu ilmunya nih. Kalau misalkan Iya, kita cuma harus ngikutin, kalau nggak tahu ilmunya ya ngapain lu malam-malam kan liatin market, juga nggak tahu ini mau kemana, cuma Iya. asal-asalan itu kan jadinya gambling, betul nggak? Jadinya judi Judi. dong kalau kayak gitu kan. Betul. Nah, mungkin next. Lagu lagu Roma Irama dong kalau judi. Iya. Tat. Oke, yang ke-12. Teknik Stanley kan 99% akurasi nih. Gimana jika suatu saat nanti signalnya itu diberi misalnya terus kena SL atau loss? Apakah tidak loss sama sekali pun? Yang tadi aku bilang akumulasi. Akumulasinya Iya. jadi ketutup sama profit intinya. ya. Exactly. Loss tetap ada, tapi semuanya ketutup sama profit. Iya. Tapi itu selalu akumulasi dari 1 bulan. Per minggu bisa, per bulan bisa. Oke. Keren ya. Oke, next. Yang ke-13, apakah sudah ada nasabah yang sukses dengan signal Stanley? Nah, pertanyaan bagus. Ini nih yang kalau tadi dibilangin, karena yang profit pada diem, yang loss pada cuap-cuap kan, Iya. itu pasti banyak. Iya, karena Kalau memang ditanya, iya, karena kebanyakan sih menurut saya ya orang-orang yang apalagi yang udah sering trading lah. Iya. Dia kadang nggak ngeposting juga sebenarnya dia profit gitu kan. Kadang kan kebanyakan kayak gitu. Mungkin Iya, yang Bang. lebih awam screenshot kirim makasih Mas Ti kayak gitu kan. Kita lagi rugi. Gimana? Kurang ajar. Sama aja kayak kita beli barang di online. Iya. Kalau bagus kita nggak ngirim. Tuh, Iya. Kayak misalkan di apa Nah, sih? bener kan? banget. Tapi kalau misalkan jelek kita harus maki-maki nih. Iya, bintang satu, betul ini banget. Pengiriman Bener, lama. bener, Padahal bener. kalau lagi apa sih namanya ramah wrestlernya kita nggak bakal bilang tuh, nggak Iya. bakal bikin video ini juga unboxingnya kan. Iya. Itu sih. Itulah sama aja. Indonesia lah. Itulah Indonesia menurut gua. Kesalahan langsung berubah Ya, semuanya. oke, next. Yang ke-14, apakah Miss Stanley ini selama hidupnya mungkin sukses di dunia trading ataukah di bisnis lain atau seperti apa? Bisnis lain aku banyak, ada banyak. Harus disebut. Terlalu banyak ya. Tapi di bisnis tradingnya gitu, apakah sudah Sukses. menurut Mr. sendiri sudah merasakan kesuksesan gitu? Definisi sukses itu seperti apa? Oke. Pasti. Karena bisnis aku banyak, jadi aku merasakan mana bisnis yang perputaran uangnya lebih cepat dan hanya ada di trading forex Di trading yang aku rasain. Karena dari dulu tuh aku ngajarin member aku tuh seperti ini. Kita trading, kita butuh uang, kita punya planning trading, pengen profit berapa seharinya, terus punya tujuan cita-cita dari hasil profitnya mau dipakai apa. Karena jangan sampai trading itu terus-terusan nyari uang gitu loh. Yep. Tapi lakukan trading itu ketika kita butuh sesuatu. Betul banget. Bahkan gue pernah bilang waktu gue mengisi salah satu acara itu gue bilang bahwa sebenarnya kita trading itu nggak harus setiap hari. Kalau misalkan memang bukan untuk trading for living atau kita benar-benar trading itu untuk ketika ada waktu senjang. Iya. Jadi ya udah kalau misalnya marketnya lagi bagus dan kitanya moodnya lagi baik, Iya, karena psikologis sangat penting ya Bu ya. Betul. Misalkan gini, kalau misalkan kita lagi marah atau lagi nggak baik, kita trading ya kacau udah lah. Sama. Gitu kan? Ngerasain banget itu. Pernah ya? Pernah merasakan ya? Apakah sendiri MC banget? Jangan tanya itu. Oke, mungkin next. Yang keberapa nih? Yang ke-14 ya? Yang ke-15 sekarang. Apakah Miss yang termasuk afiliator Nah, yang flexi iya, ini? mungkin Kan saya kemarin tuh sempat ada isu itu yang waktu Miss yang dibeli BMW tuh kan. Yes. Dibilang-bilang kayaknya flexing doang nih kayaknya. Gitu Iya kan. tuh. Ya itu sempat ngebully, ada orang yang ngebully aku langsung voice note dia, Voice note ya? iya Wow. voice note terus lu tobat lu makan uang orang lu sampai lo bisa beli BMW bla bla segala macem. Gue nyukapinnya santai dengan bilang seperti ini. Sebelum ngebully saya, itu dicari dulu perputaran uang di Dimex itu kemana. Karena saya bukan afiliator yang menerima kerugian 70% dari nasabah, enggak. Saya trading, saya punya uang sendiri, aku bilang. Dan kita buka-bukaan buka-bukaan kok. Di Dimex itu kalau untuk kami itu pasti punya yang namanya komisi kan. Iya. Tapi komisinya kami nggak gila-gilaan kayak broker yang lain. Broker yang lain itu pasti nyuruh bapak ibunya transaksi satu lot biar
bahkan lebih biar komisi kita gede. Betul. Tapi di Dimex enggak, kita malah nyaranin 0,1, 0,2, 0,3 karena kita bukan mementingkan diri sendiri. Betul. Kita mementingkan diri orang lain yang banyak. Kalau misalnya nasabah ini panjang, otomatis ke kitanya pun rezekinya panjang. Iya, benar. Bahkan mungkin kalau misalkan kitanya bagus atau kita memberikan arahan yang baik dan konsisten profit, mereka juga akan ngasih relasinya yang banyak lagi mungkin ya. Iya, karena gini loh maksudnya ruginya nasabah atau profitnya nasabah kita nggak akan dapat apa-apa. Iya, betul banget. Betul Kak. banget. Iya. Itu poin pentingnya sih. Mungkin Harus next iya. dicatat ya. Iya, di garis bawahi juga Karena tuh. aku yakin lah banyak banget yang suka sama aku. Suka apa tuh? Suka ngebullying ya maksudnya. Iri. Karena Iya. gini, misalnya sekarang kondisinya mungkin bener-bener lihat di mata-mata para penonton atau yang sudah tahu kan kayak cantik nih, kayak wah ini gimana cara menjatuhkannya kan. Iya, bagus ditambah juga kan sekarang di Dimex sudah lagi berkembang dan trafficnya alhamdulillah bagus banget kan. Iya, benar Ya, banget. banyak banget pasti pesaing-pesaing yang pengen menjatuhkan di Dimex dan terutama mungkin Mas channelnya sendiri. Menurut saya Udah gitu. pasti itu. Nah, kan member itu kan nyusup kan masuk ke grup Iya. private kan. Sampai ke voice note kan. Waduh. Dibilang haram lalu didoain sama orang tuanya. Waduh. Terus saya nggak tahu tuh kalau saya kayak gitu gimana mentalnya duh. Oke, next yang ke-16. Gimana nih cara misalnya mengatasi pandangan orang terhadap trading yang dianggap sebelah mata di Indonesia, terutama di Jakarta. Iya, betul seperti saya bilang tadi karena Jakarta kan megapolitan kan. ya yang udah banyak yang lost di future Iya. trading. Oke, aku enggaknya bukan Megapolitan, Megatron. Megatron. Ini musuhnya Optimus Prime. Waduh. Iya. Oh, bercanda. Cara aku menyampaikan atau memberi informasi ke orang banyak biar mereka tidak memandang sebelah mata tentang trading forex itu adalah di Dimex itu hadir dikemas dengan broker yang menyediakan edukasi serta bimbingan secara gratis online dan offline dengan fasilitas yang paling lengkap. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang trading forex, bagaimana cara transaksi yang baik dan benar, bagaimana cara profit konsisten, bagaimana cara belajar menjadi seorang trader for living, itu kami menyediakan secara gratis. Jadi nggak ada berbayar segala macam, tinggal learning by doingnya aja, siapin modal tradingnya aja, datang ke sini kita belajar dari basic sampai benar-benar bisa trading mandiri kayak gitu. Karena kita pun nggak akan pernah ninggalin kok. Iya benar. Ya, dan alhamdulillahnya walaupun kita anak-anak muda tapi kita insya Allah profesional dan ahli di bidangnya. Ya bimbing member banget gitu ya. Iya, bahkan saya pernah dengar Mas Ti, pernyataan yang bagus banget nih. Karena banyak yang menyampaikan anak muda. Bahkan ada yang pernah bilang ketika usia 40 sampai 50 tahun lebih baik kita mempercayai kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu pikirannya lebih masih fresh, mungkin lebih pintar dari orang yang pernah di bisnis ini sebelumnya. Menurut saya kayak begitu menurut saya ya. Yang mungkin next. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir nih, ini dari beberapa member sih, dari grupnya nih. Saya dengar dari beberapa member itu katanya misalnya ini cuek banget nih kalau ditanya atau gimana. Nah itu, coba sih, ini kan mungkin saya mewakili para member nih ya. Iya. Kenapa? Misalnya ini cuek banget. Emang ngerasa dicuekin sama misalnya? Dari member. Oh, dari member. Jadi member tuh kayak suka nanya atau kayak mungkin personal chat atau di Iya. grup nanya tuh kayak misalnya ini cuek banget sih, cuma hanya ngirim sinyal tapi nggak ngirim lain, tapi tanya yang lain tuh kayak kok nggak dijawab nih, Iya, gimana nih gitu tuh, coba gimana nih penjelasan kan Iya. kita pengen tahu nih Iya. apakah sesibuk itu atau nggak emang ya mungkin Iya, atau kayak gimana mungkin kita nggak tahu ya. mau tahu nih gimana, cuma di sini loh dikupas tuntas loh. Misalnya dia nih cuek tuntas, Cuek ya, dingin mungkin ya. Iya. ini banget kata membernya. Iya, udah kayak kulkas. Tapi kalau ketemu gitu gak sih? Kalau ketemu sih justru berbalik ya, sama kayak kita ngobrol sekarang. Wah, iya tuh kalau ketemu udah Iya, beda lagi. kalau malah. ketemu udah beda lagi, semuanya bakal dikasih tahu gitu, berbalik lah. 180. Mungkin gini, mungkin ngechatnya di saat yang gak tepat mungkin. Ketika aku harus pergi ke sana ke sini karena aku punya posisi di Dimex, jadi harus membagi antara member, ngasih signal dan untuk Dimex office-nya sendiri. Tapi sampai saat ini aku masih nyaman memberikan signal. Kalau dibilang dingin gimana ya? Jadi ya udahlah, gini aja lah. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Come. Atau- Just come. Mungkin gini kali ya, mungkin member-member tuh chatting tuh bukan tujuannya nanya kali, Iya. atau pengen deket sama Michelle kayaknya seperti itu. Jadi makanya Michelle mungkin udah malas Iya, atau gimana. karena gini banyak loh. juga nggak sih kayak gitu? Aku tuh orangnya bukan sabaran ya. Apa ya? Gimana tuh?
Jadi kalau misalnya di chat nanyain sesuatu yang udah pernah dijelasin, aku nggak akan jelasin lagi 2 kali. Tapi ini mungkin salah dari aku sih. Terlalu cuek. Oke, nanti dirubah. Oke, siap. Dirubah tuh katanya dirubah ya. Ya. Tapi perasaan enggak, karena banyak yang ngomong seperti ini jadi yaudah nanti. Iya, cukup sifatnya yang dirubah, jangan pakainya yang dirubah ya. Iya, jangan dong. Tapi jangan video call atau telepon malam-malam. Oke. Tapi ada nggak sih kayak gitu, kayak misalkan ini maaf monggo saya tidak menjaga member, cuma ada nggak sih member yang tiba-tiba ngechat tapi tujuan lain gitu, kayak Iya. Mungkin ditambahkan sekarang di bis kayak gini kan banyak banget pasti orang-orang kayak begitu. Iya. Banyak. Ya, mungkin cuman karena aku profesional aja. Iya, mungkin karena itu juga kali ya, misalnya tahu mungkin nih member ini nanya bukan Iya. tentang. Tapi aku bisa bedain kok mana member yang benar untuk chat, mana member yang hanya main-main. Karena biasanya gini, member yang gabung pengen grup privat signal, mereka tidak tertarik sama saya, tapi mereka tertarik sama ilmu saya. Yes. Biasanya di sana. Makanya mungkin mereka ngerja di sana dan masukkan kayaknya buat saya biar nggak terlalu cuek. Nah, itu ya, Tapi itu jangan poin terlalu pentingnya baik ya. juga, Miss Jenny. Karena Jangan terlalu baik juga, karena mungkin kan bakal dimanfaatin terus. Kalau itu Beda konteks. Saya ikut campur lah gitu ya, saya ikut campur. Oke, itu pertanyaan udah semua. Udah dong. Nah. Ini yang dari sama di member. Mungkin agak sedikit lega gue udah denger pernyataan semua tentang klarifikasi dari private 99% profit ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran sama private signalnya itu sekarang udah dikupas tuntas, udah dijelaskan semua oleh masternya sendiri. Iya. Jadi tunggu apa lagi? Datang ke sini, datang ke DDMax, kita belajar bareng-bareng, kita trading bareng-bareng. Terima kasih banyak waktunya untuk Mas Chenli datang jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta untuk berbincang dengan kita untuk mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari sobat trader semua. Mungkin ada satu pernyataan yang ingin saya sampaikan kepada semua sahabat trader bahwa trading, ada yang bilang trading forex itu berisiko. Tetapi menurut saya seluruh investasi, instrumen investasi apapun itu kalau misalkan kita tidak belajar itu sangatlah berisiko. Iya. Mungkin itu poinnya ya. Beresiko. Lebih Iya. beresiko sih lebih tepatnya. Iya, betul. Oke, akhir kata gua Devan. Dan gua Randy, sampai jumpa lagi di next episode di The Maxo Jakarta. Open your eyes and let's make money.